Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Mari kita belajar. Materi kita kali ini berdasarkan KD 3.3, menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan penugasan, peserta didik mampu membuat bagan dan menentukan rasio hasil persilangan monohibrid dan dihibrid. Pembahasan materi kita kali ini bisa dilihat dari peta konsep berikut. Yang kita bahas hari ini adalah tentang persilangan. Persilangan ada dua macam. Yang pertama adalah persilangan monohibrid yang terdiri dari dua, yaitu persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Yang kedua adalah persilangan dihibrid. Mari kita bahas bersama. Siapa di antara kamu yang tahu ilmuwan yang dijuluki sebagai bapak genetika modern? Ya, betul. Beliau adalah Gregor Johann Mendel. Mendel ini menemukan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Penemuan itulah yang sampai sekarang kita sebut dengan nama hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel yang berbunyi, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Kenapa? Karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Alel itu sendiri adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Di sisi lain, hukum 2 Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas yang berbunyi, setiap gen di dalam alel akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. So, jangan sampai tertukar ya. Nah, hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel ini diterapkan pada proses persilangan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yuk, langsung saja kita simak. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita, ada istilah-istilah dalam persilangan yang perlu kamu ketahui. Supaya kamu gak bingung, ayo kita kenali istilah-istilah berikut. Yang pertama ada parental, disimbolkan dengan huruf P yang artinya induk atau orang tua. Yang kedua ada gamet, disimbolkan dengan G yang berarti sel kelamin. Yang ketiga filial, disimbolkan dengan huruf F yang berarti keturunan atau anakan. Yang keempat genotip yang artinya susunan gen penyusun sifat, dan fenotip sifat yang tampak. Kita masuk pada inti pembahasan. Yang pertama adalah persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya, pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga. Misal bunga mawar merah dan bunga mawar putih, ataupun bentuk buah bulat ataupun keriput. Pada persilangan monohibrid ini berlaku hukum Mendel 1 karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas. Persilangan monohibrid akan ditemui dua kasus yang berbeda. Kasus pertama adalah kasus dominasi penuh. Persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan sifat gen yang lain. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itulah menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat kuat disebut dengan gen dominan, dan gen yang memiliki sifat lemah disebut dengan gen resesi. Contoh kasus persilangan dominasi penuh. Persilangan antara bunga mawar merah dengan gen M besar dan bunga mawar putih gennya M kecil. Dengan gen M besar memiliki sifat dominan penuh terhadap M kecil. Lakukan persilangan sampai mendapatkan F2 dan rasio genotip maupun fenotipnya. Langkah pertama, kita tentukan P1 yakni parental 1 yang kita ambil dari bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Setelah
parentalnya ada, maka kita ambil gennya. Di sini kebetulan mawar merah terdiri dari M besar yang homozigot, yakni jenis hurufnya sama, maka kita cukup tulis satu saja, yakni M besar. Dan bunga mawar putih juga sama, M kecil, maka kita cukup tulis satu saja, yakni M kecil. Dari G1 M besar dan M kecil, maka akan diperoleh keturunan pertama, yakni gabungan dari M besar dan M kecil yang ditulis M besar M kecil. Nah, M besar M kecil ini memiliki sifat fenotip, yakni bunga mawar merah, karena di sini ada sifat yang dominan, yakni M besar. Dominan ini sifat yang kuat, yang menutupi sifat yang lemah. Yang lemahnya adalah warna putih, sedangkan yang kuat adalah warna merah, sehingga menghasilkan keturunan pertama adalah bunga mawar merah. Kemudian, jika F1 disilangkan dengan F1, maka nanti akan diperoleh keturunan kedua, yakni dari P2. P2 diambil dari F1 dengan F1, yakni bunga mawar merah, M besar M kecil, dan bunga mawar merah, yaitu M besar M kecil juga. Maka G2 atau gamet kedua, gen kedua adalah, karena di sini jenis hurufnya adalah berbeda atau heterozigot, maka diambil semuanya, yakni M besar dan M kecil, dan satu lagi, pasangan gen satu lagi, M besar dan M kecil. Setelah G2 ditemukan, maka kita tentukan F2. Caranya adalah dengan membuat tabel seperti ini. Kita isi tabel yang atas ini dengan pasangan gen pertama, yakni M besar M kecil, dan tabel yang samping kita isi pasangan gen yang kedua, yakni sama M besar M kecil. Setelah itu kita isi masing-masing tabel, ada 4 tabel. Tabel pertama kita isi dengan angka yang atas atau huruf yang atas dan huruf yang samping, yakni yang atas M besar, yang samping M besar, maka kita tulis M besar M besar. Tabel kedua sama, kita menentukannya atau menulisnya, yakni kita lihat huruf yang atas dan huruf yang samping, yakni M besar dan M kecil. Tabel ketiga sama, kita lihat huruf yang atas M kecil, yang samping M besar, maka kita tulis yang besar dulu baru yang kecil, yakni M besar dan M kecil. Kolom keempat, kita lihat huruf yang atas dan huruf yang samping, kebetulan M-nya kecil semua, maka kita tulis M kecil M kecil. Setelah berhasil disilangkan, maka kita bisa menentukan rasio genotipnya. Rasio genotip dilihat dari jenis M-nya tadi. Yang pertama ada M besar, kemudian M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Kita hitung jumlahnya, M besar jumlahnya ada 1, maka kita tulis 1. M besar M kecil jumlahnya ada 2, dan M kecil jumlahnya ada 1. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Kemudian kita tentukan juga rasio persentasenya. Karena ini jumlah anakannya ada 4, maka 100%-nya setiap satu anak yaitu 25%. Maka M besar 25%, M besar M kecil 50%, M kecil 25%. Jadi jumlahnya harus 100%. Nah, setelah itu kita bisa tentukan fenotipnya, yaitu warna bunganya. Di sini ingat dominasi penuh dominan oleh warna merah, yaitu huruf besar, maka setiap ada M besar berarti pasti warnanya harus merah. Jadi yang pertama M besar warnanya merah. M besar M kecil, karena ada M besar maka dia dominan, maka warnanya mengikuti warna dominan yakni merah. M besar M kecil lagi warnanya merah, kemudian M kecil warnanya putih. Nah, berarti rasio fenotip yang muncul adalah hanya 2 warna, yaitu mawar merah dan mawar putih. Mawar merah jumlahnya ada 3, sedangkan mawar putih jumlahnya ada 1. Maka persentasenya adalah 3 kali 25, jadi hasilnya 75%, sedangkan mawar putih jumlahnya 1, berarti 25%, jadi jumlahnya tetap 100%. Contoh kasus persilangan dominasi tidak penuh atau intermediate. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil
dengan gen M bersifat intermediate terhadap M kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2 dan rasio genotip maupun fenotipnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan parentalnya, yakni mawar merah dengan mawar putih. Kita ambil gennya mawar merah M besar, maka kita cukup tulis satu aja, yakni M besar, dan mawar putih M kecil, cukup kita tulis sekali aja, yakni M kecil. Dari gabungan M besar, M kecil, maka muncul keturunan pertama, yakni M besar, M kecil. Di sini karena intermediate itu adalah gabungan dari kedua-duanya. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif, atau tidak ada menang, tidak ada kalah. Jadi gabungan dari mawar merah dan mawar putih hasilnya adalah warna mawar merah muda. Kita lanjut mencari F2 dengan cara menuliskan parental kedua yang diambil dari F1. Jadi kita tulis M besar M kecil mawar merah muda dengan mawar merah muda. Kita ambil gennya, karena ini sifatnya heterozigot, maka M besar M kecil kita tulis semua gennya, M besar M kecil, satu lagi M besar M kecil. Kemudian kita masukkan tabel pada F2, kita tuliskan pasangan gennya M besar M kecil di atas dan di samping M besar M kecil juga. Kita silangkan seperti contoh yang dominan tadi, kita lihat huruf yang atas dan huruf yang samping. Seperti ini. Berikutnya, kita tentukan rasio genotipnya dengan cara menghitung jumlah M besar, M besar M kecil, dan M kecil, M kecil. Jumlah M besar ada 1, M besar M kecil 2, M kecil 1, sehingga persentasenya adalah 25%, M besar M kecil 50%, dan M kecil 25%. Berikutnya kita tentukan rasio fenotipnya. Kita lihat M besar, maka dia menunjukkan warna merah. M besar M kecil, karena di sini intermediate berarti gabungan dari dua warna antara warna merah dan warna putih, maka menghasilkan warna merah muda. Berikutnya yang ketiga M besar M kecil merah muda juga. M kecil adalah warna putih. Di sini didapatkan 3 buah warna, yakni warna merah, merah muda, dan warna putih. Jumlah mawar merah ada 1, jumlah mawar merah muda ada 2, dan mawar putihnya ada 1. Jadi presentasinya adalah mawar merah 25%, mawar merah muda 50%, dan mawar putih 25%. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum 2 Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan, kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Contoh kasus persilangan dihibrid. Persilangan antara biji bulat kuning BBKK dengan gen besar semua dengan biji kisut hijau BBKK gennya kecil semua. Biji bulat B besar dominan terhadap biji kisut B kecil, dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau K kecil. Lakukan persilangan sampai mendapat F2 dan rasio fenotipnya. Langkah pertama, kita tentukan P1 dari bulat kuning dan kisut hijau. Kita ambil genotipnya, yakni BBKK, hurufnya besar semua. BB terdiri dari huruf besar semua, maka kita tulis 1. K besar kita tulis 1. Begitu juga dengan kisut hijau. BBKK hurufnya sama, BB kita tulis 1. Dengan huruf kecil, KK huruf kecil kita tulis 1. Maka akan menghasilkan keturunan pertama, gabungan dari B besar, B kecil, K besar, dan K kecil, sehingga penulisannya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka dihasilkan keturunan pertama dengan bentuk bulat kuning, karena di sini masih ada gen yang dominan, yaitu gen B besar yang berarti bulat dan gen K besar yang berarti kuning. Berikutnya kita tentukan F2 dengan cara mengambil
parentalnya dari F1 dengan F1, yakni dari B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan F1 juga, yakni B besar B kecil dengan K besar K kecil. Maka diperoleh gen yang kedua adalah persilangan dari B besar B K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Begitupun dengan gen yang kedua, kita silangkan B besar K besar, pasangan yang kedua B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Selanjutnya kita cari F2 dengan cara membuat tabel seperti ini. Pasangan gen yang pertama kita tulis di kotak yang atas, pasangan gen yang kedua kita tulis pada kotak yang samping. Maka kita silangkan kotak pertama, kita lihat huruf yang atas dan huruf yang samping, begitupun selanjutnya. Jadi kalau kita mengisi kotak ini, maka kita lihat huruf yang atas dan huruf yang samping. Ditulis dulu huruf yang besar, baru huruf yang kecil. Kita sandingkan antara B dengan B, K dengan K. Maka contohnya kita isi kolom pertama, B besar, K besar, K besar, seperti ini. Sampai semuanya terisi. Ini namanya adalah genotip. Nah, jika semuanya sudah terisi, sudah kita silangkan, maka kita bisa menentukan fenotipnya per masing-masing genotip ini. B besar, K besar, K besar, karena dominan bulat kuning, B besar bulat, K besar kuning, maka kolom pertama adalah bulat kuning. Yang kedua, B besar bulat, K besar kuning, berarti kolom kedua masih bulat kuning. Kolom ketiga, B besar, B kecil, berarti dominan ke yang bulat, B besar bulat, berarti K besar, berarti masih bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar bulat, K besar kuning, berarti bulat kuning. Kemudian B besar, K besar, K kecil, B besar bulat, K besar kuning, berarti masih bulat kuning. Selanjutnya B besar, K kecil, B besar bulat, K kecil adalah hijau, berarti bulat hijau. B besar, kecil, K besar, K kecil, B besar bulat, K besar kuning, jadi masih bulat kuning. B besar, B kecil, K kecil, B besar bulat, K kecil hijau, berarti bulat hijau. B besar, B kecil, K besar, B besar bulat, K besar kuning, berarti bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar bulat, K besar kuning, berarti masih bulat kuning. B kecil, K besar, B kecil kisut, K besar kuning, berarti di sini kisut kuning. B kecil, K besar, K kecil, B kecil kisut, K besar kuning, jadi kisut kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar bulat, K besar kuning, berarti bulat kuning. B besar, B kecil, K kecil, B besar bulat, K kecil hijau, jadi bulat hijau. B kecil, K besar, K kecil, B kecil adalah kisut, K besar kuning, jadi kisut kuning. B kecil, K kecil, B kecil adalah kisut, K kecil hijau, jadi di sini adalah kisut hijau. Dari sini kita bisa menentukan perbandingan fenotipnya. Fenotip yang terlihat adalah bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Jumlah bulat kuning ada 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, dan kisut hijau 1. Jadi rasio fenotipnya pada persilangan dihibrid adalah 9:3 banding 3 banding 1. Berikut kita bahas contoh soal ujian persilangan. Yang pertama, Mirabis jalapa berbunga merah M besar disilangkan dengan Mirabis jalapa berbunga putih M kecil. Warna merah semi dominan terhadap warna putih. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya,
maka perbandingan fenotip keturunan kedua adalah, di sini garis besarnya adalah warna merah semi dominan terhadap warna putih. Artinya semi dominan berarti tidak dominan 100%. Artinya adalah gabungan antara warna merah dan warna putih. Ini menandakan bahwa di sini terjadi persilangan yang bersifat intermediate. Dalam persilangan bersifat intermediate, maka kita ingat perbandingannya intermediate, perbandingannya adalah 1:2:1. Jadi otomatis bisa kita jawab ya, hasilnya adalah yang C. Soal kedua, persilangan antara jagung berbiji kuning K besar dengan jagung berbiji putih K kecil menghasilkan F1 semuanya berbiji kuning. Bila F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan 400 tanaman, kemungkinan akan diperoleh F2 yang berbiji putih sebanyak. Di sini kita lihat F1-nya semuanya berbiji kuning. Berarti di sini ada sifat dominan, yaitu K besar berbiji kuning. Ini menandakan bahwa ini adalah persilangan monohibrid. Dalam monohibrid, maka perbandingannya adalah fenotipnya 3:1. Artinya, kalau jumlah tanamannya ada 400 tanaman, 3:1-nya berarti berbiji kuning dibanding berbiji putih. Yang berbiji kuning ada 300, yang berbiji putih ada 100. Yang ditanyakan tadi adalah F2 yang berbiji putih. Jadi jumlah yang berbiji putih adalah 100. Jawabannya adalah yang C. Soal ketiga, dalam sebuah persilangan kacang ercis berbiji bulat warna kuning B besar K besar dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau B kecil K kecil menghasilkan F2 sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, keturunan yang memiliki fenotip bulat hijau adalah, nah kita identifikasi dulu, bulat dikodekan dengan huruf B besar. Jadi kita nanti cari yang B-nya dominan B besar. Boleh ada B kecilnya tapi harus ada B besar. Kemudian hijau kodenya adalah K kecil. Jadi kalau kodenya hijau K kecil maka tidak boleh ada K besarnya. Jadi kita lihat pada kolom yang pertama ini, di sini B-nya B besar, K-nya K besar, berarti tidak mungkin ada di kolom ini. Kemudian kolom yang kedua, B besar, K-nya kecil, mungkin saja kita cari K-nya yang kecil juga pasangannya. Nah, kemungkinan ada di sini. B besar, K kecil. Oke, nomor 6 berarti ini adalah bulat hijau. Kemudian kalau di nomor 10 ini K-nya yang atas kecil tapi yang samping adalah besar, berarti tidak. Kita cari lagi nomor 14, B besar, B kecil, oke, bulat. K kecil. Nah, berarti hijau, berarti nomor 14. Oke. Kita sudah mendapatkan dua nomor, yaitu nomor 6 dan nomor 14. Kita cek apakah di pilihan ganda ada. Ternyata ada nomor 6 dan nomor 14. Satunya lagi nomor 8. Kita cek juga nomor 8. Kolomnya huruf atas B kecil dan kolom samping B besar. Berarti ini adalah bulat. K-nya K kecil semua, berarti ini adalah hijau. Jadi betul nomor 8 ini adalah bulat hijau. Jadi hasilnya adalah jawabannya yang B. Soal keempat, marmut berbulu hitam halus disilangkan dengan marmut berbulu putih menghasilkan F1 semuanya berbulu hitam halus. Jika sesama F1 disilangkan, maka marmut berbulu hitam harus heterozigot sempurna pada diagram ditunjukkan oleh nomor. Kita perhatikan F1-nya berbulu hitam halus. Berarti di sini sesuai dengan huruf besar semua, berarti ini adalah dominan. Nah, tapi yang ditanya adalah heterozigotnya. Heterozigot adalah alelnya berbeda, berarti kita nanti cari yang pasangan antara huruf besar dan huruf kecil. Di kolom pertama kita lihat huruf yang atas besar semua, berarti kita harus cari pasangan yang hurufnya kecil semua. Nah, berarti ada di sini H kecil, S kecil. Yang alelnya kalau kita pasangkan H besar,
H kecil, S besar, S kecil. Berarti ada di nomor 13. Kita cari lagi. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menjawab mana yang ada jawaban nomor 13, jadi jawaban yang C. Tapi untuk lebih afdolnya, maka kita cocokkan ya satu persatu. Apakah nomor 4 ini sesuai dengan permintaan heterozigot? Nomor 4, H besar, H kecil, S besar, S kecil. Oke, berarti nomor 4 betul. Lalu nomor 7, H kecil dengan H besar. Berarti betul, H besar, H kecil, S besar, S kecil. Kemudian nomor 10, ada H besar, H kecil, S besar, S kecil. Jadi jawabannya adalah yang C. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa dan beribadah. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.